Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Gazi Pradana. Saya Taufik Fairuzen. Saya Aji Nabi. Kami perwakilan dari kelompok 4 dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi ragam bahasa tulis dalam konteks ragam bahasa. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan pengertian dari ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemikiran yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Adapun 3 pendapat beberapa tokoh. Yang pertama, ragam bahasa menurut Bachman. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemikiran yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua, ragam bahasa menurut Dendi Sugono. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul 2 masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, ragam bahasa menurut Fishman. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku berkaitan dengan latar belakang pembicara, situasi pembicara, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ajib. Bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dalam memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan, ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur kata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Contoh ragam lisan yakni meliputi hal bawah ini. Yang pertama, ragam bahasa teknis. Kedua, ragam bahasa undang-undang. Ketiga, ragam bahasa catatan. Keempat, ragam bahasa surat. Ciri-ciri dalam bahasa tulis adalah sebagai berikut: tidak memerlukan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal, hubungan antara unsur-unsur dan bahasa dalam satuan yang lebih besar yang dinyatakan secara lengkap, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Kelebihan dan kelemahan ragam bahasa. Kelebihan ragam bahasa tulis yakni sebagai berikut: A. Informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan. B. Umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakat. C. Sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. D. Dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan, memberikan informasi, serta dapat mengungkap unsur-unsur emosi sehingga mampu meningkatkan wawasan si pembaca. Kelemahan ragam bahasa tulis yakni sebagai berikut: A. Alat atau sarana yang dapat memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada. Akibatnya bahasa tulis pun harus disusun lebih sempurna. B. Tidak mampu menyajikan berita secara luas dan jujur. C. Hal yang tak ada dalam bahasa tulis pun tak dapat diperjelas. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.